Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Janji tersebut direalisasikan dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut dibahas rancangan dasar negara dengan 3 tokoh yang mengusulkan pandangannya: Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Hasil sidang pertama dikenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang kedua berhasil menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang saat BPUPKI telah dibubarkan. BPUPKI telah dibubarkan karena berhasil menyelesaikan susunan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Kemudian, tugas selanjutnya diserahkan pada PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta yang ditunjuk sebagai wakil ketuanya. PPKI dilantik secara simbolis pada tanggal 9 Agustus 1945. Peresmian dilakukan di kota Saigon, Vietnam, dekat dengan Sungai Mekong. Jenderal Trauci mendatangkan I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajima Wedoningrat untuk pembentukan PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda terkait proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, golongan muda menginginkan Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Namun, golongan tua menentang hal tersebut dikarenakan masih mempertimbangkan berbagai hal termasuk keamanan. Pada 16 Agustus 1945 sekira pukul 3 pagi, para pemuda tersebut kemudian menculik Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan tersebut salah satunya untuk agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Penculikan tersebut terhadap 2 tokoh golongan tua tersebut dikomandoi oleh Saudara Sosini. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta didesak oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan, namun Soekarno kukuh menolak. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan dari Jepang, asalkan proklamasi dilaksanakan setelah Soekarno berada di Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok ini mempercepat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini juga tidak lepas dari pertimbangan dan kebijakan golongan tua sehingga Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ada peristiwa penting yang terjadi sehari sebelumnya di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang tinggal di Jalan Meiji dari nomor 1 yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda adalah perumusan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan pada 1 Agustus 1945 terjadi karena adanya desakan dari golongan muda mereka sampai mencari Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang. Seluruh anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Miyoshi dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Kemudian Soekarno pun menunjuk Hatta untuk menyusun teks ringkas proklamasi. Karena menurut Soekarno bahasa dari Hatta adalah yang terbaik. Hatta kemudian meminta untuk Soekarno yang menuliskan teksnya, sedangkan Hatta yang akan mendiktekan isinya.
Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Sejak pagi hari, halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sudah sangat sibuk. Suwiryo selaku Wakil Wali Kota Jakarta tampak sibuk. Suhu seorang anggota barisan pelopor ditugasi untuk mencari tiang bendera dan menyiapkan bendera merah putih. Untuk tiang bendera menggunakan sebatang bambu, sedangkan bendera merah putih diperoleh dari Ibu Fatmawati yang dijahit sendiri olehnya. Pada pukul 10 acara dimulai. Acara dibuka dengan pidato I.R. Soekarno. Selanjutnya I.R. Soekarno membacakan teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih. Tanpa dikomando bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Berita proklamasi segera menyebar luas ke seluruh Jakarta. Setelah itu, para wartawan dan pemuda mulai menyebar luaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ke penjuru tanah air. Penyebar luasan berita dilakukan melalui radio, poster, surat kabar, selebaran, bahkan dari mulut ke mulut. Dengan demikian, berita proklamasi cepat meluas ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Untuk mengabadikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dibangun Tugu Proklamasi. Tugu itu dibangun pada tahun 1946. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia bisa cepat menanggapi kemerdekaan itu dengan bebas dari segala-galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggu. Sikap inilah yang memunculkan perlawanan-perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa pribumi yang pada zaman kolonial Belanda ataupun Jepang berpihak kepada penjajah. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Fun Aksi. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Kemudian, rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. B. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Bukan hanya diucapkan dengan lisan, namun juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia.